merenungkan satu topik tentang melawan kecanduan. Mari kita bersatu di dalam doa meminta tuntunan penyertaan Tuhan. Tuhan, terima kasih di akhir pekan ini kami kaum perempuan GKP Dayakolot boleh bertemu secara virtual melalui ruang Zoom. Tuhan, kami ingin menyediakan waktu kami untuk bersama-sama belajar bersama, dibangun bersama Tuhan melalui topik yang sudah ditentukan oleh Sinode melalui Komisi Perempuan. Kiranya Tuhan Kau mau berikan Roh Kudus-Mu yang menuntun renungan di malam hari ini, biar apa yang kami bahas bersama bisa memerdekakan kami, bisa membangun iman kami, dan membuat hidup kami lebih baik lagi. Kami serahkan Tuhan sesi renungan malam hari ini hanya di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Baik, saya izin share screen. Mangga Bu Ros. Pasif saja, tidak apa-apa. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Oke, hari ini kita sama-sama akan belajar bersama tentang kecanduan. Saya yakin kita semua di sini mungkin tidak kita sadari, tapi kita pasti memiliki hal-hal yang membuat kita candu terhadap hal itu ya. Tidak hanya selalu obat. Oke, tapi mari kita sama-sama membuka dulu bahan renungan kita di malam hari ini, yaitu dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ya, saya sudah menyalin di layar. Apakah terlihat screen-nya, Bu Ibu? Terlihat. Terlihat ya, baik. Terima kasih responnya. Mari kita sama-sama baca cuma 3 ayat. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di sore hari ini. Semoga kita adalah orang berbahagia yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Oke, ibu-ibu yang terkasih, melawan kecanduan yang akan kita bahas dalam sesi malam hari ini. Kita mau, ketika saya dikasih topik ini, saya mau coba menggali kecanduan itu apa sih? Mungkin secara ini kita udah ngerti, oh iya kecanduan itu yang namanya kecanduan. Kita mau tambah wawasan sedikit ya. Kemarin saya coba cari-cari referensi apa sih kecanduan itu sebenarnya, gitu kan. Ternyata kecanduan itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kondisi di mana kita itu kejangkitan suatu kegemaran. Kejangkitan itu apa ya? Suka sekali akan suatu kegemaran, tapi ada catatannya, hingga lupa hal-hal yang lain. Nah, kalau kita punya satu kegemaran yang membuat kita jangkit itu apa ya? Ingin melakukannya terus-menerus hingga kita lupa hal-hal yang lain. Nah, itu juga bisa termasuk definisi kecanduan. Kemudian yang kedua, menurut Wikipedia, kecanduan atau ketagihan itu adalah saat tubuh atau pikiran kita itu dengan buruknya. Jadi dengan buruknya tubuh atau pikiran kita ini menginginkan atau memerlukan sesuatu agar dapat kita bekerja dengan baik. Ya, aduh kayaknya kalau saya nggak melakukan ini tuh saya nggak bisa fokus, saya nggak bisa tenang, saya gelisah. Nah, kalau kita mengalami hal-hal seperti itu berarti kita sedang kecanduan akan sesuatu. Misalnya kalau nggak ada kopi ini saya nggak bisa nih fokus bekerja. Oh berarti saya kecanduan kopi gitu ya. Jadi ketika hari ini kita cek nih apa ya
hal-hal apa ya, kegiatan apa ya, benda apa ya yang membuat tubuh kita, pikiran kita itu sangat-sangat menginginkannya dan membutuhkannya. Sampai-sampai kalau itu nggak dilaksanakan atau kalau itu nggak ada, kita tuh nggak bisa tenang. Ya, kita tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau ada hal-hal itu, boleh ibu-ibu nanti dicatat, bisa sharing bersama-sama. Apa saja sih hal-hal yang bisa membuat kita kecanduan? Atau kalau menurut ICD-10, adiksi itu adalah penggunaan zat yang merugikan dan berbahaya ya jika polanya menyebabkan kerusakan pada kesehatan. Yaitu kalau berhubungan dengan narkotika, seperti itu ya. Oke, kenapa kita bisa kecanduan? Apa sih yang menyebabkan kita kecanduan? Ini juga saya ambil sedikit referensi saja untuk menambah wawasan kita bersama. Ternyata penyebab utama dari kecanduan itu adalah adanya perubahan yang terjadi pada otak kita. Jadi otak kita itu yang mengontrol kita bisa kecanduan atau enggak. Gitu ya. Itu semua ada dalam otak kita. Jadi kecanduan itu terjadi di dalam otak. Otak kita itu menurut menurut referensi di dalamnya itu ada sistem limbik. Apa sih sistem limbik? Sistem limbik itu adalah sistem yang berperan dalam memproses emosi kita. Emosi senang, emosi sedih, emosi takut ya. Dan juga dia menyimpan memori dan perilaku. Jadi emosi itu tersimpan dalam satu memori yang juga akan menimbulkan perilaku apa gitu yang berulang. Itu sistem limbik. Nah, sistem limbik itu ada jalurnya, ada cabangnya, ada jurusannya. Salah satu jurusannya itu namanya jalur mesolimbik. Jadi di dalam jalur mesolimbik di dalam otak kita ini, itu jalur itu, jurusan itu dia khusus mengatur tentang rasa senang, rasa puas. Ya. Jadi ketika kita kecanduan, nah ini nih yang namanya jalur mesolimbik ini yang punya peran. Dia tuh menyimpan memori. Jadi misalnya ketika kita melakukan satu, itu kita senang, makan. Makan itu ketika kita menikmatinya, otak kita menyimpan, oh makanan ini enak. Dia menyimpan memori itu, dia menyimpan rasanya, menyimpan perasaannya. Jadi ada perasaan senang itu tersimpan sehingga kita pengen melakukan itu lagi. Kita pengen makan itu lagi. Kita pengen melakukan tindakan itu lagi karena ketika kita pernah melakukan itu ada rasa senang, ada rasa puas yang kita alami di dalam tubuh kita. Ya, jadi seperti itu. Itu yang menyebabkan orang kecanduan karena ternyata memang ada sistem di dalam otak kita yang ketika kita membiarkannya itu akan membuat kita mengulangi perilaku yang sama. Karena rasa puas, rasa senang yang ditimbulkan dari perilaku itu atau benda itu atau makanan itu. Oke. Nah, malam ini kita mau sedikit ya, ini ada film singkat yang mungkin bisa juga nanti kita bagikan kepada keluarga kita tentang kecanduan, kita saksikan bersama. Kata siapa kita cuma bisa kecanduan benda-benda terlarang. Padahal kecanduan bisa apa aja, mulai dari kecanduan CD, HP, sampai makanan termasuk. Tapi sebenarnya kenapa ya kita bisa kecanduan? Kecanduan gak akan terjadi sebelum kita menikmati sesuatu pertama kali. Pengalaman pertama yang menyenangkan itu membuat otak kita menghasilkan dopamin, zat yang membuat efek kenikmatan. Dopamin ini kemudian mempengaruhi bagian otak lain sehingga pengalaman tersebut tidak terlupakan dan kita akan berusaha mendapatkannya kembali. Jadi kalau kita melihat hal itu untuk kedua kalinya, apalagi kalau sedang lapar, maka pasti kita kepengen lagi. Tingkat kecanduan berbeda-beda sesuai dengan jumlah dopamin yang dihasilkan. Kalau kecanduan mie ayam paling-paling bikin badan gemuk. Maka lain lagi dengan ganja, kokain, dan kawan-kawannya. Zat adiktif yang terdapat di benda-benda terlarang tersebut bisa meningkatkan jumlah dopamin dengan drastis. Akibatnya otak pun kepingin lagi merasakan sensasi dopamin yang sama banyaknya, bahkan lebih, sampai-sampai berani melakukan hal-hal yang di luar akal sehat walaupun mereka tahu zat yang mereka konsumsi itu banyak sisi negatifnya. Tapi, separah apapun kecanduan masih bisa disembuhkan melalui berbagai macam cara, mulai dari terapi sampai rehabilitasi.
Bahkan beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kecanduan lebih disebabkan karena kondisi psikologis yang buruk seperti kurangnya interaksi sosial atau kasih sayang. Para pasien misalnya nggak kecanduan walaupun mereka diberikan zat adiktif untuk meredakan sakit, karena saat kembali ke rumah mereka bisa berkumpul dengan orang tersayang. Candu apapun jenisnya tetap aja nggak baik kalau sampai bikin kita lupa diri. Tapi buat apa kecanduan kalau ada berbagai macam hal positif yang bisa kita lakukan supaya kita tetap happy tanpa ketergantungan apapun. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, oke, itu tentang kecanduan ya. Jadi memang itu semua ternyata yang menyimpan dan membuat kita kecanduan itu ada sistem di dalam otak kita yang menyimpan memori dan kita secara daging ingin melakukannya lagi, ingin menikmatinya lagi. Oke, kita kembali ke pembacaan Alkitab kita. Nah, malam ini kita sama-sama merenungkan 3 ayat yang mengingatkan kita akan hal ini. Kita bahas yang 1 Yohanes 2 ayat 15. Kita diingatkan bahwa janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tentunya secara berlebihan. Karena jikalau orang mengasihi dunia, kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Karena kita tidak bisa menyembah dua Tuhan, ya, menyembah dua Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan A, maka kasih kita kepada Tuhan B pasti berkurang. Jika kita menyembah Tuhan B, maka kasih kita kepada Tuhan A pasti berkurang. Demikian juga dengan kita. Ketika kita, fokus kita, hati kita lebih kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia ini. Apa sih yang ada di dalam dunia ya? Kita bisa mention apa aja yang di dalam dunia ini yang membuat hati kita tidak tertuju pada Tuhan. Maka itu Tuhan, kita diingatkan untuk jangan terlalu mengasihinya dengan berlebih. Karena itu akan membuat kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan lebih mudah dimengerti. Janganlah mencintai dunia ini atau apa saja yang ada di dalam dunia ini. Kalau kalian mencintai dunia, kalian tidak mencintai Bapa. Bukan berarti kita tidak boleh apa ya. Nah, kayak kemarin ya, saya punya pengalaman kemarin saya dapat musibah ya, ketika kita pulang dari gereja karena saya berlambat-lambat ya karena harus ada yang di-print lagi kemarin kita terlambat pulang dan banjirnya udah tinggi dan saya sempat kemarin terserang panik gitu ya. Karena ternyata dalam banget ya itu yang di depan bidan itu ya dan mobil saya langsung tiba-tiba mati, arusnya deras. Saya panik banget, saya hilang fokus ya sama Tuhan. Saya langsung mikirin, aduh Tuhan Yesus ini mobil saya rusak tuh deh. Karena udah mati, apalagi matic gitu ya. Nah, dan ketika saya renang, iya ya benar ketika kita fokus sama benda-benda gitu ya, harta kekayaan kita, itu tuh kita fokus kita sama Tuhan gitu kita jadi lupa gitu ya. Kita lebih memikirkan banyak hal yang menakutkan jadinya kekhawatiran. Tapi ketika kemarin mobilnya sudah berhasil didorong ya dengan bantuan masyarakat, kita kembali disadarin gitu ya, belajar bersyukur gitu ya di tengah, aduh bencana ini, musibah nih, aduh udah kebayang nih nilai yang harus keluar nih lumayan besar sekali. Tapi ketika kita mau alihkan fokus kita tidak kepada bendanya, tapi kepada Tuhan, maka kita akan dapatkan ketenangan gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya yang membuat kita bisa damai di tengah masalah adalah ketika fokus kita enggak kepada apa yang ada di dalam dunia ini, kepada harta benda, kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Tapi ketika kita fokuskan lagi, pasrahkan ya udah pasrah berserah, itu kita lebih tenang, malamnya sampai rumah bisa tidur aja, udah tidur gimana besok lah, pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Tapi kalau saya benar-benar itu mikirin mobil, mencintai itu mobil, mungkin saya nggak bisa tidur, gelisah ya, aduh Tuhan nanti gimana uangnya, aduh Tuhan. Itu akan mempengaruhi. Jadi pikiran kita ketika kita fokusnya ke dunia atau ke Tuhan itu akan mempengaruhi fisik kita, mental kita, ya ketenangan, kedamaian dalam hidup kita. Maka benar ayat ini mengatakan jangan kita kasihi dunia ini dan apa yang ada dalam dunia. Kasihin Tuhan. Maka kita akan dapat kekuatan untuk menghadapi setiap hal yang berat sekalipun di dalam hidup kita. Yang kedua, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu yang pertama,
Semua yang ada di dalam dunia ini adalah apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 3 hal yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2. Ternyata semua yang ada di dunia ini didefinisikan hanya dalam 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi semua yang ada di dalam dunia ini, apa yang kita inginkan, apa yang selalu ingin kita dapatkan yang memuaskan diri kita gitu ya. Baik itu makanan, uang gitu ya, atau sesuatu yang bersifat prestis ya. Keangkuhan hidup tuh kalau bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan seperti ini. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa, yang dilihat lalu diingini, dan yang dibangga-banggakan. Nah, keangkuhan hidup itu sesuatu yang kita bangga-banggakan. Ya, jabatan, usaha, apa ya, kekayaan ya. Yang hal-hal yang seperti itu ternyata bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kita bisa refleksi masing-masing. Ketika kita punya keinginan daging yang besar, yang sulit kita kontrol, yang bisa masuk ke dalam kategori kecanduan, maka ayo kita harus bisa katakan stop, cukup gitu ya. Karena itu sebenarnya bukan berasal dari Bapa, melainkan dari kedagingan kita gitu ya, ketidakmampuan kita untuk menguasai diri kita. Ya, saya pernah juga kecanduan sama drama Korea gitu ya. Saya menyadari waktu saya habis banyak buat nonton serial yang sampai 15, 16 itu kan satu serial bisa 1,5 jam. Aduh gila, ternyata kalau udah disadari ya waktu saya banyak ya terbuang sayang sekali. Tapi ketika sedang kecanduan, saya nggak bisa menyadari hal itu saya lakukan ya. Setiap ada istirahat saya buka Netflix. Sambil makan sambil nonton Netflix ya. Itu ketika kita sedang dalam kondisi kecanduan sulit memang untuk menyadari. Tapi ketika kita sampai kepada titik stop gitu ya, ini udah nggak bener nih. Ya kita memang harus bertemu dengan titik itu. Ini udah nggak bener nih. Aktivitas atau habit yang ini nih nggak sehat. Nah, awareness akan hal itu harus kita bangun dan kita harus katakan tidak buat diri kita. Stop. Ini harus di stop. Kita harus bikin pola baru. Kita harus bangun kebiasaan baru yang berbeda dari kebiasaan yang lama yang membuat kita terikat di dalamnya. Jadi semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging ya, bisa juga hawa nafsu ya, mungkin keinginan mata ya, ingin memiliki punya orang gitu ya, ingin memiliki pasangan orang lain, ingin memiliki harta benda orang lain, ingin memiliki apapun yang orang lain miliki yang membuat kita puas ketika memilikinya. Nah, hal-hal seperti itu ternyata itu bukan dari Tuhan, itu dari dunia, itu keinginan-keinginan yang ditaruh, ditawarkan kepada kita yang membuat kita tergoda untuk meraihnya dan membuat kita memalingkan diri bisa dari Tuhan. Karena keinginan daging, keinginan mata, keanggotaan hidup itu nggak akan pernah puas ya. Karena ujungnya kalau kita terus ngejar yang 3 hal ini, maka kita bisa binasa atau hidup kekal itu ada dalam pilihan kita. Yang terakhir 1 Yohanes 2 ayat 17. Nah, diingatkan bahwa dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Kata sedang sini saya highlight karena ketika saya renungkan ayat ini, sedang lenyap ini sedang terjadi, in progress gitu. Sedang berlangsung nih, cuma kita nggak sadari bahwa dunia ini sedang menuju kebinasaan dengan semua keinginan dunia yang ditawarkan kepada manusia. Tapi ada tetapinya. Tetapi ini penghiburan, kekuatan, dan pengharapan buat kita semua bahwa orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi ada hidup selama-lamanya atau lenyap selama-lamanya. Itu pilihan ditawarkan kepada kita. Kita mau hidup selama-lamanya atau lenyap selama-lamanya, kita yang pilih. Kalau kita mau lenyap nanti, silakan kita bersenang-senang saat ini dengan apa yang dunia tawarkan. Karena saat ini iblis tuh ganti strategi. Dia nggak lagi menjatuhkan manusia dengan hal-hal yang menakuti manusia, tetapi dia suguhkan sesuatu yang menyenangkan,
yang membuat manusia tuh happy gitu ya. Ya uang, ya seks gitu ya, ya tahta gitu ya, tenaran dan lain-lain. Itu yang iblis saat ini kerjakan. Dan kita lihat ya, kalau saya lihat IG gitu ya, di Bandung ini banyak sekali pembacokan gitu ya, hal-hal yang kekerasan yang kayaknya kok orang sekarang membunuh dan menyakiti dan melukai itu kayak ada satu kenikmatan sendiri yang mereka rasakan atau gimana gitu ya. Nggak ada lagi apa ya, rasa kemanusiaan itu semakin hilang. Itu yang sedang terjadi ya. Nah, saya berharap kita semua yang ada di sini tetap berada di dalam eh, apa ya, di dalam kesadaran bahwa kita ini orang-orang yang mau hidup melakukan kehendak Allah dan kita tidak menjadi bagian dari dunia yang akan lenyap ya. Kita nggak tahu waktunya, tapi dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Bahasa Indonesia masa kini dia terjemahkan seperti ini. Dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang diinginkan oleh manusia sedang lenyap, tetapi orang yang menuruti kemauan Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Kecanduan itu bagian dari apa ya? Selain itu karena memori otak kita yang menyimpan perasaan senang, perasaan nikmat gitu ya, perasaan bahagia ketika kita melakukan perilaku, tindakan yang berulang tapi sifatnya itu bisa merugikan orang lain, bisa merugikan diri kita secara fisik dan psikis. Maka kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk mengatakan stop, cukup sampai di sini, saya harus berubah. Ya. Sama seperti ketika Tuhan menggunakan kata metanoia untuk pertobatan, maka kalau kita mau berubah, kita mau terbebas dari kecanduan apapun yang kita sadari ini tuh nggak baik buat otak saya, buat pikiran saya ketika saya melakukan ini. Nggak baik buat fisik saya, nggak baik buat keluarga saya. Maka kita harus katakan stop pada diri kita, minta pertolongan sama Tuhan untuk mampu melakukan yang berbeda, tidak lagi melakukan itu, dan bangun kebiasaan baru. Cari komunitas, cari teman yang mendukung agar kita bisa terlepas dari habit-habit yang tidak sehat, yang membuat kita candu, yang membuat kita rugi sebenarnya tanpa kita sadari. Karena apa? Kita harus aware. Waktunya sudah dekat, kita nggak tahu kapan masing-masing kita sedang mengantri. Apakah dunia ini akan kiamat dalam waktu dekat atau waktu kita yang akan habis dalam waktu dekat. Nah, itu harus kita aware terus. Maka kalau kita aware terhadap waktu yang sedikit ini, maka kita akan memilih untuk tidak ikut arus dunia, tetapi berani melawan arus dunia. Bukan menjadi orang sempurna, kita tetap banyak kekurangan karena kita masih hidup di dalam daging yang penuh kekurangan, tetapi jiwa dan roh kita tuh selalu sadar akan keberadaan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kalau kita melakukan hal-hal yang ini, kita kembali sadar, minta ampun, pertobatan setiap hari. Dan itu akan memampukan kita untuk melepaskan diri dari hal-hal yang candu. Dan di akhir, kita sadari bersama bahwa saat ini yang paling mudah terseret arus kuat perubahan dunia adalah anak-anak kita dan kaum muda. Saya nggak tahu dengan anak-anak ibu-ibu yang ada di rumah, tapi anak-anak sekarang kebanyakan sudah kecanduan dengan teknologi, dengan handphone yang nggak bisa lepas. Bukan hanya anak-anak ya, mungkin kita juga udah nggak bisa lepas dari yang namanya handphone dan kaum muda juga. Ini bisa menjadi ancaman yang seperti bom waktu gitu ya kalau kita tidak benar-benar bijak untuk mengatasinya. Maka itu kita sebagai perempuan tidak boleh tinggal diam. Kita punya peranan untuk menjadi kontrol impuls atau pengendali keinginan di tengah keluarga kita. Ya, bersama dengan suami
kita kaum perempuan itu terpanggil untuk mengarahkan dan membimbing anak-anak kita dengar benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kita perlu menjadi role model tentunya. Ya, jangan sampai kita di rumah ribut, stop ya, stop, jangan main game terus, jangan main handphone terus. Tapi kitanya sendiri asik dengan handphone terus nggak bisa lepas. Nah, itu juga kan anak anak sekarang kan kritis. Iya, aku nggak boleh, tapi mama kok pegang handphone terus. Seperti itu ya. Jadi kita juga harus menyadari batas-batas canduan kita dengan handphone, dengan sinetron atau hal apa yang anak bisa lihat nih mama kok melakukan ini terus menerus ya. Bahkan aku juga suka dimarahin misalnya kalau ganti channel TV dan lain-lain. Oke, karena anak sekarang itu berbeda, kita harus menyesuaikan cara mendidik anak-anak di tengah perubahan dunia yang dinamis. Mereka sangat kritis. Ketika kita ngomong ini, mereka akan menanyakan baliknya. Kayak kita zaman dulu ya, kalau dimarahin ya kita diem. Kalau anak sekarang kita dimarahin, dia nanya kenapa gitu lah. Lah mama begini ya, seperti itu. Ya, mereka nggak mudah menerima didikan. Mereka akan bertanya kenapa saya nggak boleh, kenapa ini, kenapa ini. Jadi kita nggak bisa lagi pengajaran dengan satu arah gitu ya. Walaupun begitu saya tetap sih banyak mencoba memberikan nilai satu arah. Tapi ketika interaksi tidak semua juga bisa mereka terima. Tidak mudah memang, tapi kita dapat memulai dengan memberikan keteladanan baik bagi mereka. Nah, peran kita setidaknya kalau nasihat nggak mental nih, nasihat kita nggak diterima, setidaknya kita jadi role model yang tadi saya bilang. Kita jadi teladan deh buat anak muda, buat generasi muda kita di rumah, ya. Ketika kita larang mereka main handphone, ya kitanya juga harus bisa taruh handphone, ya. Tidak melakukan hal-hal yang membuat mereka lihat, oh mama juga gitu kok gitu. Saya barusan ingat nih, kalau kecanduan itu artinya kita menyimpan memori yang indah tentang hal itu. Kenapa kita ketika nih ya, kalau sekarang banyaknya orang kalau dikatakan, yuk baca Alkitab pasti identiknya dengan ngantuk gitu ya. Karena apa? Karena itu yang tersimpan dalam memori kita. Ketika kita baca Alkitab kita ngantuk. Gak pernah kita mengalami gitu ya. Baca Alkitab itu adalah peristiwa yang menyenangkan, yang membuat kita candu untuk baca Alkitab lagi atau memuji Tuhan atau kebaktian. Nah, mungkin kita perlu juga membangun nih pikiran kita atau menyediakan satu waktu yang membuat kegiatan kita dengan Tuhan itu menjadi satu momen yang menyenangkan. Ya. Ketika memori kita menyimpan hal itu, maka kita akan ada punya kerinduan. Aku mau lagi dong merasakan hadirat Tuhan. Membaca Alkitab menjadi sesuatu yang menyenangkan karena di situ aku bisa menemukan sesuatu. Nah, kita juga perlu mungkin menyediakan waktu untuk menyimpan memori-memori yang menyenangkan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kita punya juga ketagihan mau lagi. Kalau enggak, nanti setiap ditanya obat tidur apa? Alkitabnya. Kan jadi semuanya mindset Alkitab itu obat tidur. Jadi keliru ya, itu otak kita jadi tersetting gitu. Tapi ketika kita mau rubah cara pandang kita tentang Alkitab, maka Alkitab ini menjadi buku yang menarik. Ya, relasi dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan menjadi momen yang menarik. Nah, itu bisa juga kita teladankan kepada anak-anak kita. Ya, walaupun dengan sedikit pemaksaan mereka harus baca Alkitab, mereka harus berdoa, mereka harus saat teduh. Ya, tapi lama-lama kalau segala sesuatu yang dipaksakan itu akan membentuk pola dan kebiasaan. Mari, ya yang terakhir kita tunjukkan hidup yang tidak mudah ikut-ikutan, terbawa arus, ibu-ibu yang terkasih, agar anak-anak kita, ponakan-ponakan kita dapat membedakan mana yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan dan mana yang tidak sesuai. Karena kalau tidak, maka nanti dia bingung. Kata mama begini, tapi perilaku mama begini. Kok nggak sama sih perkataan mama dengan perilaku mama? Dan anak-anak juga bisa bingung. Tapi kalau kita bisa menunjukkan teladan, kita tidak mudah ikut terbawa arus, maka anak-anak akan mendapatkan gambaran teladan yang bisa mereka tiru. Setidaknya itu bisa menjaga mereka dari arus dunia. Baik, itu pengantar dari saya, ibu-ibu. Ini ada 3 hal yang bisa kita diskusikan secara langsung saja. Mungkin ibu-ibu ada yang mau sharing. Apakah ada yang punya pengalaman dengan kecanduan? Ya, nggak harus narkotik ya,
Karena mungkin kalau narkotik tidak, tapi ada hal nggak sih ibu-ibu sebagai kaum perempuan nih kita juga sebenarnya kecanduan loh akan hal ini tanpa kita sadari. Boleh sharing apa dan bagaimana langsung ke nomor 2 apa yang dapat Anda lakukan sebagai sikap melawan kecanduan tersebut. Atau langsung jawab nomor 3 juga boleh ya. Jadi 3 pertanyaan ini bisa dijawab sekaligus. Boleh silakan. Ada yang mau sharing duluan. Pernahkah ibu mengalami kecanduan? Contohnya apa nih? Nah, sudahkah ibu terlepas dari kecanduan itu? Gimana cara melawan kecanduan itu? Dan tantangan apa yang dapat ibu-ibu alami dalam rangka menghindarkan diri dari melawan kecanduan? Boleh, silakan. Sambil di jalan juga boleh sharing-sharing. Tante Lydia, Ibu Eti, Bu Berlin, Kak Nita, Bu Salina, Bu Rastela, Ibu Seven. Tadi saya drama Korea ya. Kopi juga saya ini merasa udah mulai nih kecanduan nih. Karena ketika minum kopi ada rasa senang gitu ya, senang ya beli kopi gitu ya. Jadi pengen lagi, pengen lagi. Padahal itu salah satu nih, saya sadar kok salah satu itu tindakan yang boros sebenarnya tuh sering-sering beli kopi, ya kan? Nah itu juga harus disadari, iya ya kopi cukuplah seminggu sekali gitu ya, biar aman juga keuangan. Kalau enggak bisa jebol nih kalau saya terus membiarkan diri saya apa ya candu dengan kopi harus beli kopi setiap pagi atau setiap hari. Oke, ada mungkin kecanduan lainnya ibu-ibu mau di-sharingkan atau yang mau ditambahkan boleh. Atau apa ya kecanduan lainnya? Kecanduan shopping. Itu juga bisa jadi candu ya. Pengennya belanja. Nggak punya duit, kecanduan shopping mah nggak punya duit. Nggak punya duit karena shopping terus Tante. Aduh, iya. Jadi nggak betah uangnya di dompet. Dan, aduh ada duit nih shopping lagi gitu ya. Jajan lagi. Apa tuh Tante mau sharing apa tuh boleh Tan? Apa ya, kecanduan itu tadi tuh kalau Reti bilang ngopi ya, Tante suka loh tuh ngopi juga. Kalau nggak ngopi rasanya, tapi ya sekarang juga udah mulai lah. Ya biasa lah ngopi itu. Tapi nggak setiap saat sih memang. Ngopi Ya itu mah kalau masih baik lah, masih wajar. ya sekali-sekali aja Sekali gitu. masih Tapi emang boleh. itu jadi candu ya. Artinya candu gini. eh, kopi kita merek tertentu gitu itu juga kecanduan sebenarnya ya, kecanduan merek gitu kan. Harus yang begini, kalau nggak begini ini Tante ya. Kalau nggak gini duh kayak nggak enak gitu, Iya, mungkin itu kecanduan juga ya iya ya. bisa jadi ya. Jadi Kadang kalau kalau nggak ada aduh nggak usah lah gitu, kadang-kadang Tante begitu gitu, iya canduan ya. gitu Kopi ya. yang ya kalau kopi ya gitu. Iya ya. Masih yang ringan-ringan itu Itu kopi aja ya. sih. Kalau kecanduan yang lain sih enggak lah. Tapi Iya Tan. Suaranya hilang nih. Lempar. hilang. Oh. Maklum. Sinyal. Iya. Oke deh. Terima Iya. kasih Tante sharingnya. Iya ya. Ada sih pasti hal-hal tertentu yang kita jadi rutinitas teh ya. Selama masih wajar ya sehari sekali ya itu sih eh, kebiasaan yang ya candu sih tapi masih dalam skala batas. Tapi kalau kecanduannya ini kayak kopi kenangan yang harus tiap hari, oh itu udah nggak sehat sebenarnya ya kopi-kopi yang kayak gitu karena itu merusak keuangan. Apalagi ya ibu-ibu ya. Bu Saul mungkin Bu Saul ada kecanduan apa gitu yang mau di-share. Kalau Bu Saul ini kecanduannya olahraga beda, makanya dia sehat dan fresh. Enggak juga gini Bu Reti. Kalau Gimana? misalnya kita kan sekarang jarang-jarang kan kalau kita sekarang ini, kalau saya ya
nonton TV ya. Kadang-kadang begitu nyampe rumah misalnya, aduh pengen hiburan, pasti buka handphone ya. Handphone Misalnya ya. buka apa namanya FB, IG gitu kan. Tapi lama kelamaan di ini apa di rasa-rasa sebenarnya ngabisin waktu juga gitu ya. Habisin waktu ya, bener. Gitu kan itu kecanduan juga ya pas dipikir-pikir ini berapa jam dia coba liatin kepoin orang lain. Emang enggak Iya enggak betul. bermaksud untuk kepo tapi kan Heeh. sebenarnya waktu habis gitu waktu kita gitu. Betul. Makanya saya suka diselingi dengan olahraga kayak gitu maksudnya olahraga. Ya nih, Bu Saulina nih bisa kita jadikan percontohan ya. Karena Enggak beliau masih juga. masih konsisten olahraga di usia yang sekarang. Betul Bu, itu handphone itu ya kadang-kadang bangun pagi niatnya ya renungan gitu ya, baca renungan. Tapi melipir, tadinya mau bukanya Alkitab gitu kan, bisa ke WhatsApp, ke Facebook, jadi waktunya udah habis nggak jadi renungannya kayak gitu-gitu ya. Memang handphone sih yang paling terasa sekarang ini ya, Ya itu gangguan. juga sebenarnya jadi kecanduan juga ya. Sebenarnya Iya, kan habis waktu berjam-jam bisa beres betul. rumah sebenarnya. Kalau Ya, itu jadi sih. kayak riwuh tepugu padahal tadi kelamaan buka handphone gitu ya. Iya, iya, iya itu bener. Kecanduan saat ini yang paling kita rasakan kecanduan handphone sama kecanduan makan ya. Makanya mungkin kita perlu juga ada waktu pause ya. Istilahnya tuh kalau di luar kita harus ambil waktu pause ya, stop makan gitu ya. Bisa puasa ya untuk stop aja gitu. Eh, biar badan ini nggak apa ya. Ya kayak sekarang saya ini udah jebol ini udah 65 ke atas lagi, udah nggak bener gitu ya. Kalau udah merasa nggak bener, saya biasanya pause ya. Ada waktu stop dulu deh nggak makan sehari sekali aja. Gitu. Karena memang nggak nyaman ya kalau kita membiarkan diri kita terus nafsu makan gitu ya, enak jajan itu sebenarnya secara ini juga kita nyadar ini nggak bener nih, nggak baik nih. Nah kalau udah ada perasaan kayak gitu harusnya kita segera ubah pola gitu ya. Walaupun sulit karena harus membentuk pola baru itu sulit banget. Silakan Kak Nita, udah mau bagi Kak Nita. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Nah, suara jelas Kak Nita, silakan. Oke. Pernahkah mengalami kecanduan? Pernah ya. Dulu waktu zaman saya masih muda gitu ya. Saya tuh kecanduan namanya buku lupus. Tahu mungkin ya, Olga Sepatu Roda gitu ya. Ya buku-buku semacam itu gitu ya. Jadi tiap kali ada keluaran terbaru, saya usahain beli. Saya baca sambil makan apa gitu di kasur gitu. Nah, itu situasi yang paling enak banget gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau sekarang ya beda cerita gitu ya. Kecanduannya pasti HP. Karena bangun tidur pasti nyarinya HP ya. Wah, ini berita apa ini yang up to date saat ini gitu ya. Nah, kalau HP saya belum tahu nih caranya melawan secara frontal gitu ya. Tapi ada lagi satu kecanduan yang dibilang nggak tahu menguntungkan, nggak tahu merugikan ya. Saya tuh paling suka toples-toples cantik gitu ya. Nah, apa namanya? Akhirnya ya saya supaya tidak rugi gitu ya, ya jualan gitu, toples-toplesnya dijual kan. Nah, seperti itu cara melawannya ya dijual gitu. Kayak dulu kaos kaki cantik. Nah, berarti harus dijual ini biar tidak numpuk kan. Nah, seperti itu. Cara melawannya ya sebenarnya simpel ya. Saat kita berpikiran itu sudah cukup, ya jangan gitu. Tapi kalau misalnya kita susah ya dijual aja gitu. Biar yang di tangan kita cukup gitu. Seperti itu. Tantangannya ya banyak pasti ya. Apalagi kalau kecanduannya kecanduan yang hal-hal yang negatif. Saya juga kadang-kadang bukan sebel ya. Jadi mungkin kalau bapak-bapak gitu ya kecanduannya kan Mobile Legend kayak gitu ya mungkin ya di sini pasti Game. adalah suami yang seperti itu. Yang mainan bola itu apa sih namanya saya sih lupa ya. Kayak game-game online tapi bola gitu. Nah kalau ibu-ibu mungkin drama Korea atau apa drama series apa ya yang itu Malaysia itu kan sekarang ada lagi tuh. Nah untungnya sih saya nggak kecanduan gitu dan nggak pengen kecanduan nonton seperti itu. Soalnya itu berjam-jam sih. Iya, Itu. Nah mungkin ya cara melawannya ya dari diri sendiri sih lebih bagusnya ya bagus lagi didukung dengan lingkungan. Saya juga kadang
prihatin ya dengan anak-anak yang kecanduan. Pertama kecanduan HP, ngerokok, tiba-tiba antingnya ditindik, rambutnya disemir, udah lama-lama kok lihatnya nggak bener, ngomongnya udah apa aja gitu ya. Nah, ya mungkin kaum perempuan di sini punya andil agar anak-anak kita gitu, anak-anak gereja kita gitu tidak seperti itu ya. Caranya ya yang simpel kalau anak-anak ya arahkan ke sekolah minggu gitu ya. Di situ pasti ada guru-guru yang dibekali untuk anak-anak gitu. Sekarang prihatin ya dengan sekolah minggu yang yang datang nggak lebih dari 10 orang gitu ya. Padahal kalau saya pikir tetangga saya gitu ya tiap hari loh itu istilahnya TP, Ngaji ya. TPQ, TPA gitu ya, itu kalau nggak datang orang tuanya bisa ngamuk setengah mati gitu ya. Aku pikir kita harusnya setegas itu karena seminggu sekali gitu kan. Nah mungkin ini yang jadi perhatian pada kaum perempuan gitu. Arahkan anak kita di hal-hal yang memang positif dan menguntungkan dalam artian masih dalam kontrol kita, dalam kontrol gereja seperti itu. Supaya nanti kalau jatuh tidak nyungsep gitu ya, masih bisa istilahnya bangkit gitu, seperti itu sih. Itu aja sih. Mangga Bu Reti, yang lain mungkin. Terima kasih Kanita ya, benar sekali apa yang disampaikan Kanita. Oke, ada lagi yang lainnya mungkin? Atau ada punya tips gimana nih mengatasi anak yang kecanduan handphone? Ya, walaupun akhirnya harus ribut ya, kadang-kadang udah stop waktunya. Ya dianya harus marah-marah, tapi ya kitanya harus tegas ya. Udah jam segini itu udah waktu tidak main handphone. Ya itu memang kitanya juga harus tegas memang ya orang tua. Kadang hari Sabtu misalnya ya kita harus cari waktu nih keluar mana aja. Ini kalau kita keluar pasti kita anak-anak nggak bawa laptop ya, jadi nggak bisa dia pegang game. Nah itu tuh hal-hal yang bisa kita lakukan mungkin biar anak-anak nggak terus saja. Karena kalau kita nggak kasih juga aktivitas di rumah, dia juga bengong mau ngapain ya sekarang ya gitu ya. Kalau dulu kita waktu masih kecil kayaknya banyak ya kegiatan bisa kita lakukan. Tapi sekarang kayak anak-anak nggak ada kegiatan lain selain buka HP atau laptop main game. Ya ada lagi ibu-ibu yang mau sharing? Sudah cukup ya. Baik, kalau gitu kita akhiri renung kita di malam hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi kaum perempuan yang menjadi teladan bagi keluarga, mampu menahan diri, belajar terus untuk menguasai diri agar tidak terlilit dengan kecanduan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami diingatkan dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 untuk bisa menahan diri, mencintai Tuhan dan meninggalkan segala keinginan yang dunia tawarkan. Agar kami menjadi kaum perempuan Tuhan yang senantiasa setia, melayani Tuhan, mendampingi keluarga untuk tetap utuh di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga dalam keluarga kami bisa lahir generasi-generasi yang mungkin disebut orang generasi stroberi, generasi yang lembek, tapi biarlah mereka juga menjadi generasi yang mengenal Tuhannya dan hidup di dalam kehendak. Kami selesai Tuhan dengan renungan, biarlah Roh Kudus yang terus mendampingi kami, mengingatkan kami kaum perempuan yang lelah, yang lemah, agar kami senantiasa dimampukan untuk menjadi istri, jadi perempuan yang kuat, yang bisa jadi teladan bagi anak-anak dan juga mendampingi suami dengan kuat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan selanjutnya kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Kak Nita saya kembalikan. Dan sangat inspiratif buat kita para ibu di GKPD Kolot. Kita akan memasuki saat untuk memberikan persembahan kita. Sebelumnya saya akan buka untuk natsnya yang akan mengantarkan persembahan kita yang diambil dari 2 Korintus 8
ayat 12 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Persembahan akan diiringi dengan lagu Aku Diberkati, dan untuk persembahan bisa diberikan melalui online di rekening GKP Dayakolot yang tertera di layar, ataupun melalui persembahan-persembahan yang telah dibagikan oleh majelis pada Bapak Ibu sekalian. Mari kita iringi persembahan kita dengan satu pujian. Aku diberkati. Aku diberkati, diberkati. Kita bangun pagi, aku diberkati, diberkati. Aku pagi, aku diberkati, bila bangun waktu pagi, aku Bapak Ibu, kita akan memasuki doa persembahan dan syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Saulina Napitupulu. Mari Ibu Saul, Terima kami kasih, Bu persilakan. Nina. Izin saya tidak buka kamera karena kayaknya kameranya rusak ya saya, dan mungkin juga maaf kalau rumah saya dekat masjid, jadi ada sound mereka lagi ada acara gitu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu di malam hari ini Tuhan, meskipun online, tapi biarlah Tuhan sendiri yang pimpin kami, biar apa yang disampaikan oleh dalam firman malam hari ini Ibu Reti menjadi kekuatan, menjadi masukan bagi diri kami untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Reti yang telah memberikan pelayanan firman-Nya malam hari ini, kiranya Tuhan yang memberikan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupannya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi pada malam hari ini, untuk persembahan yang telah Tuhan beri, kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi tangan-tangan yang telah memberi persembahan, dan juga persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa untuk besok acara mengenai peneguhan komisi-komisi, kiranya Tuhan yang akan memberikan kelancaran, biar besok pagi boleh berjalan dengan lancar, biarlah juga yang telah terpilih boleh menjalankan pelayanannya dengan sepenuh hati Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami juga untuk berdoa untuk perizinan gereja Dayakolot yang masih dalam berproses, kiranya Tuhan juga bantu apa yang akan memberikan apa yang boleh melancarkan perizinan gereja ini, sehingga boleh kami boleh melakukannya, sehingga izin ini boleh terbit dan kami boleh kembali bersekutu di gereja kami Tuhan di Dayakolot. Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Jessica, keluarga Ibu Jessica khususnya untuk bayinya Tuhan yang sekarang telah pulih. Kami ucap syukur semua itu boleh terjadi karena kasih Tuhan saja. Kiranya terus Tuhan pulihkan ibu dan bayinya juga ya Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Evi, Pak David yang masih dalam proses pemulihan. Semoga Tuhan tetap terus mengurus Tuhan agar boleh
kembali sembuh seperti sedia kala Tuhan. Kalaupun misalnya ada yang harus dilakukan untuk proses pemulihan ini, kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan sempurnakan Tuhan sehingga boleh kembali sehat seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk program-program komisi-komisi, khususnya komisi perempuan, kiranya ke depan Tuhan sendiri akan memberikan kami akal budi dan hikmat, Tuhan sendiri yang memimpin kami sehingga apa yang kami lakukan boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Doa yang jauh sempurna ini Tuhan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk doa yang sudah dipimpin oleh Ibu Saul. Mari kita akan menutup ibadah kita dengan satu pujian dari PKJ 121, Ku diubahnya. Kita akan memasuki doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh pembawa firman kita, Ibu Reti Inswiwardani. Mari silakan. Baik, terima kasih Kanita. Ibu kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri kebaktian kita di malam hari ini, dan biarlah kita menjadi kaum perempuan yang bisa melawan kecanduan, khususnya kecanduan terhadap hal-hal yang merugikan tubuh kita, merugikan pikiran kita, dan merugikan generasi lainnya. Dan kita menjadi kaum perempuan yang dapat diteladani oleh anak kita, oleh generasi muda, dan kita boleh hidup di dalam dunia yang membawa kita ke dalam arus yang tidak baik. Kita bisa menjadi kaum perempuan yang bisa hidup melawan arus dunia. Dan mari kita akan menerima berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera yang oleh perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat. Kebaktian selesai. Terima kasih untuk kehadiran Ibu-Ibu. Mari Ibu Reti difoto ya. Boleh, boleh. Aduh. Oke. 3, 2. Belum dibuka. Ayo, mari dibuka yang mangga, yang belum buka. Wah, Bu Ros sedang di mana itu? Lagi di kafe nih. Lagi di warung. Waduh, mantap. Oh iya, munggahan. Oh ya, nanti munggahan. Hai. Terima kasih ya untuk yang datang.
Weh, ada Bu Ratna ternyata. Saya Kumpul. menyimak. Menyimak. Ayo kita foto. 1, 2, 3. 3. Sip. PPA. Kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ustaz. Malam, sampai ketemu besok. Izin, Terima Lip. kasih. Izin, Lip. Terima kasih Dah. banyak. Ada di bisa lihat pemacarannya. Isian link. laptop Ini boleh. Tadinya kan soalnya jadi kalau admin.